Selama lebih dari 1 abad, manusia hidup dengan satu batas yang tak bisa ditembus, kecepatan cahaya. Menurut Albert Einstein, tidak ada benda bermassa yang bisa melampaui 9.792 km per detik. Itu adalah hukum alam. Itu adalah dinding kosmik. Dan jika Einstein benar, maka perjalanan antar bintang hanyalah mimpi. Butuh puluhan ribu tahun untuk mencapai sistem bintang terdekat. Artinya umat manusia terjebak di dalam tata surya. Tapi bagaimana jika ada celah? Bagaimana jika kita tidak perlu bergerak lebih cepat dari cahaya, melainkan membuat ruang itu sendiri yang bergerak? Di awal abad ke-21, beberapa ilmuwan yang bekerja sama dengan NASA mulai meneliti sesuatu yang terdengar seperti fiksi ilmiah, warp drive. Sebuah konsep berdasarkan teori dari fisikawan Miguel Alcubierre, yang secara matematis memungkinkan pesawat ruang angkasa melipat ruang waktu. Bukan melanggar hukum fisika, tapi memanipulasinya. Jika ini berhasil, manusia bisa mencapai bintang dalam hitungan minggu, bukan ribuan tahun. Tapi ada satu masalah besar, energinya hampir mustahil. Apakah ini benar-benar langkah gila menuju masa depan? Atau hanya mimpi mahal yang tak akan pernah terwujud? Tahun 1994, seorang fisikawan asal Meksiko bernama Miguel Alcubierre menerbitkan sebuah makalah yang membuat komunitas fisika terdiam. Ia tidak mencoba membuat roket lebih cepat. Ia tidak mencoba melanggar hukum Albert Einstein. Sebaliknya, ia menggunakan persamaan Einstein itu sendiri. Dalam teori relativitas umum, ruang dan waktu bukanlah sesuatu yang kaku. Ruang waktu bisa melengkung, meregang, bahkan menyusut. Alcubierre menemukan solusi matematis yang mengejutkan. Bagaimana jika sebuah pesawat tidak bergerak menembus ruang, melainkan membuat ruang di depannya menyusut dan ruang di belakangnya mengembang? Seperti karpet berjalan kosmik, pesawat tetap diam di dalam gelembung, tetapi ruang waktu di sekitarnya yang bergerak. Secara teori, gelembung ini bisa bergerak lebih cepat dari cahaya. Dan karena pesawat tidak benar-benar melanggar kecepatan cahaya di dalam ruang lokalnya, hukum Einstein tetap utuh. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah, tapi secara matematis itu sah. Masalahnya, energi yang dibutuhkan pada perhitungan awal setara dengan massa seluruh alam semesta yang terlihat. Ya, untuk menjalankan satu warp drive, kita butuh energi sebesar alam semesta. Jadi muncul pertanyaan besar. Jika teorinya benar, mengapa ada ilmuwan NASA yang tetap mencoba menelitinya? Apa yang mereka lihat yang tidak kita lihat? Bertahun-tahun, teori Miguel Alcubierre hanya dianggap sebagai permainan matematika. Menarik, tapi mustahil diwujudkan. Sampai awal 2010-an, sebuah tim kecil di bawah naungan NASA mulai meneliti ulang konsep warp drive melalui laboratorium yang dikenal sebagai Eagle Works. Dipimpin oleh fisikawan Harold G. White, mereka mencoba melakukan sesuatu yang berani, mengurangi kebutuhan energi warp drive. White menemukan bahwa dengan memodifikasi bentuk gelembung warp menjadi lebih efisien, kebutuhan energi secara teoritis bisa diturunkan drastis. Dari energi sebesar alam semesta, menjadi hanya sebesar massa planet Jupiter. Masih gila, tapi tidak lagi mustahil secara kosmik. Tim ini bahkan mengembangkan perangkat interferometer super sensitif untuk mendeteksi kemungkinan distorsi ruang waktu skala mikro. Bayangkan NASA mencoba mengukur apakah ruang bisa bergetar. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada konferensi spektakuler. Penelitian ini berjalan dalam bayang-bayang. Karena jika berhasil, itu akan mengubah masa depan perjalanan antar bintang selamanya. Namun disinilah masalah berikutnya muncul. Warp drive membutuhkan sesuatu yang belum pernah kita temukan secara nyata. Energi negatif. Dan disinilah segalanya menjadi jauh lebih aneh. Untuk membuat warp drive bekerja, teori Miguel Alcubierre membutuhkan sesuatu yang tidak biasa. Bukan uranium, bukan antimateri, tapi energi negatif. Dalam fisika kuantum ada fenomena nyata yang disebut Casimir Effect, di mana dua pelat logam yang sangat dekat dapat menghasilkan fluktuasi energi vakum yang bernilai negatif dalam skala sangat kecil. Artinya, secara teori, energi negatif itu ada.
Masalahnya adalah skala. Efek ini hanya terjadi pada level kuantum yang sangat kecil. Untuk mendorong sebuah pesawat seukuran manusia melintasi bintang, kita butuh jumlah energi negatif yang luar biasa besar dan stabil. Dan sampai sekarang, kita belum tahu cara mengumpulkannya. Lebih aneh lagi, energi negatif tidak hanya mendorong ruang mengembang di belakang pesawat, ia juga menyusutkan ruang di depan. Itulah yang menciptakan gelembung warp. Tapi jika kita salah mengendalikannya, kita mungkin menciptakan distorsi ruang waktu yang tidak stabil, atau bahkan fenomena yang belum pernah kita pahami. Inilah sebabnya banyak fisikawan masih skeptis, meskipun penelitian sempat dikaji oleh tim di bawah NASA. Karena kita bukan hanya mencoba membuat mesin cepat, kita sedang mencoba mengutak-atik struktur realitas itu sendiri. Dan sekarang muncul pertanyaan yang lebih besar. Jika suatu hari warp drive berhasil dibuat, apa yang akan terjadi pada manusia di dalamnya? Secara teori, warp drive terdengar aman. Pesawat berada di dalam gelembung ruang waktu. Ia tidak merasakan percepatan ekstrim. Ia tidak melanggar hukum Albert Einstein. Tapi masalahnya bukan di dalam gelembung. Masalahnya ada di luarnya. Beberapa simulasi menunjukkan bahwa partikel dan radiasi kosmik bisa terakumulasi di bagian depan gelembung warp selama perjalanan. Bayangkan kamu melaju lebih cepat dari cahaya. Semua partikel di depanmu terdorong dan terkumpul seperti dinding energi. Dan ketika warp drive dimatikan, seluruh energi itu bisa dilepaskan sekaligus seperti ledakan radiasi gamma. Artinya, pesawat mungkin selamat selama perjalanan. Tapi saat berhenti di tujuan, ia bisa menghancurkan sistem bintang yang ditujunya. Belum lagi masalah stabilitas gelembung. Jika distribusi energi negatif tidak sempurna, gelembung bisa runtuh. Dan kita belum tahu apa yang terjadi jika struktur ruang waktu runtuh di sekitar objek bermassa. Apakah penumpang akan selamat? Apakah waktu di dalamnya akan terdistorsi? Atau mereka akan terjebak di antara lipatan ruang? Inilah kenapa sebagian ilmuwan menyebutnya bukan sekadar mesin, tapi eksperimen terhadap realitas itu sendiri. Namun pertanyaan paling gila belum terjawab. Jika semua risiko ini bisa diatasi, apa yang akan terjadi pada peradaban manusia? Bayangkan ini, perjalanan ke Mars, beberapa jam, ke Pluto, hitungan hari, ke sistem bintang terdekat Proxima Centauri, minggu, bukan 70.000 tahun. Jika warp drive benar-benar berhasil diwujudkan oleh ilmuwan yang terinspirasi dari teori Miguel Alcubierre dan pernah dikaji oleh tim di bawah NASA, maka peradaban manusia tidak lagi terkurung di tata surya. Kita menjadi spesies antar bintang. Koloni di planet lain bukan lagi mimpi. Eksplorasi galaksi menjadi proyek generasi. Dan untuk pertama kalinya, kita tidak lagi takut pada kepunahan satu planet. Tapi ada sisi lain. Jika satu negara menguasai teknologi ini lebih dulu, jika warp drive menjadi alat militer, jika perjalanan instan membuat batas antar dunia menghilang, teknologi sebesar ini tidak hanya mengubah jarak, ia mengubah politik, ekonomi, makna rumah, bahkan makna kemanusiaan. Karena saat kita bisa meninggalkan bumi dengan mudah, apakah kita masih akan peduli menjaganya? Dan mungkin pertanyaan paling dalam adalah ini: apakah alam semesta memang menunggu kita untuk melintasinya? Atau ada alasan kenapa kecepatan cahaya dijadikan batas? Langkah gila ini bisa menjadi awal kejayaan terbesar manusia, atau awal dari kesalahan kosmik yang tak bisa diperbaiki. Jadi sekarang pertanyaannya untukmu: jika suatu hari warp drive benar-benar tersedia, apakah kamu akan menjadi orang pertama yang pergi meninggalkan tata surya